Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Manajemen Teknik dari Institut Teknologi PLN bersama saya Andi Makulau. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengorganisasian ya. Nah, langsung saja kita mulai. Baik. Pengorganisasian, jika kita bicara pengorganisasian ini berarti atau organizing, ini berarti merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki dan juga semua lingkungan yang melingkupi. Nah, ada aspek utama ya, proses-proses penyusunan struktur organisasi ada dua ya, yaitu yang pertama adalah departementalisasi atau pengelompokan kerja. Yang berikutnya adalah pembagian kerja, yaitu merincikan tugas dan juga pekerjaan. Jadi ketika Anda menyusun organisasi ya, yang harus Anda lakukan adalah penyusunan struktur organisasi. Ini ada dua. Yang satu departementalisasi atau dikelompokkan ya berdasarkan tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian pembagian kerja, dirincikan tugas pekerjaannya. Nah, berikut adalah pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya yang tercermin pada struktur organisasi yang mencakup pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkatan-tingkatan hierarki dari manajemen tersebut, ada juga saluran komunikasi, kemudian penggunaan komitmen, dan juga rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Nah, berikut adalah pengertian dari struktur organisasi. Ya, struktur organisasi atau desain organisasi merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Lalu kemudian menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap berhubungan ya antara fungsi-fungsi, bagian-bagian dan posisi-posisi maupun orang-orang yang ditunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan juga tanggung jawab. Nah, ada faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, kita gunakan teknologi. Teknologi apa yang akan kita gunakan dalam organisasi kita? Yang berikutnya adalah anggota atau karyawan. Nah, kita menetapkan anggota atau karyawan siapa saja yang terlibat dalam organisasi kita. Berikutnya adalah ukuran organisasi seperti apa, ya, seberapa besar, ya. Nah, ada unsur-unsur struktur organisasi. Kalau kita membuat struktur organisasi ini, ya, kita standarkan melalui satu spesialisasi pekerjaan. Jadi memang harus ada orang yang mengerjakan beberapa spesialisasi pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut ya bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah standarisasi kegiatan. Nah, dari semua kegiatan itu harus ada standarnya. Ya, jangan hanya memberikan perintah tapi tidak ada standarnya. Jika tidak ada standar, maka kegiatan itu tidak ada istilahnya apa ya? Jika tidak ada standarnya, berarti tidak ada patokan-patokan sejauh mana kegiatan ini harus dilakukan, seberapa besar, seberapa lama dan lain-lainnya. Jadi harus ada standar. Yang ketiga adalah koordinasikan kegiatan. Ya, jadi ketika sudah ada standar kegiatan, spesialis pekerjaan, dikoordinasikanlah kegiatan sehingga kegiatan itu bisa terjadi dengan baik. Kemudian kita melakukan sentralisasi dan juga ada desentralisasi. Kemudian juga harus ada ukuran satuan kerja sehingga seperti yang tadi. Jadi kita bisa mengetahui, ya, bisa melihat dan mengetahui sejauh mana pekerjaan itu dilaksanakan. Berikutnya, ini kita lihat bagan-bagan organisasi, ya. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama dan struktur organisasi. Kalau dalam 5 aspek utama struktur organisasi ada yang pertama, pembagian kerja. Jadi kita harus melakukan pembagian kerja di berbagai bagian, ya. Kedua, manajer dan bawahan, ya, dan juga rantai perintah. Jadi ada atasan dan bawahan dan juga ada rantai-rantai perintah sehingga organisasi itu bisa berjalan. Kemudian juga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian juga ada pengelompokan, ya, segmen-segmen pekerjaan. Tentunya juga ada tingkatan manajemen yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, ini kita lihat
Untuk yang pertama, bentuk bagan yang ini ya. Sebentar saya kasih pointer dulu. Nah, untuk yang bagan yang pertama ini merupakan bentuk piramid. Ya, bentuk piramid ini adalah bentuk yang paling sering kita kenal, ya. Di mana di sini ada ketua, departemen, dan seksi-seksi dan lain-lainnya. Kemudian ada bentuk vertikal. Bentuk vertikal juga bisa seperti ini, ya. Departemen ada lagi dan ada lagi. Ada juga berikutnya bentuk-bentuk organisasi. Berikutnya adalah bentuk horizontal yang seperti ini. Enggak, bagian organisasi. Kalau kayak ini kebanyakan kita pakai buat olahraga ya, penjadwalan ya. Ada juga bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran seperti ini, dari tengah nanti dibagi seperti ini. Jadi bentuk-bentuk organisasi ini ya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian ya, bentuk departementalisasi. Nah, kadang-kadang kan di organisasi kita ada departemen apa atau bagian apa. Nah, kita lihat nih. Departementalisasi dilakukan untuk apa atau berdasarkan apa? Untuk yang pertama adalah berdasarkan fungsi, ya. Fungsi misalnya fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada juga jika kita produk jasa, ya, seperti mesin cuci atau televisi atau perwilayah departementalisasi. Misalnya contohnya wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain. Atau berdasarkan langganan atau pelanggan. Ya, langganannya ada pedagang eceran atau pemerintah. Kemudian juga berdasarkan proses atau peralatan, ya. Ini misalnya departemen wrapping atau pembungkusan. Ada berdasarkan waktu, ya. Pembagian departementalisasi berdasarkan waktu. Misalnya ada shift ya, dalam satu hari ada 24 jam dibagi atas shift. 3 shift ya, 1 2 3. Atau kalau bisa berdasarkan pelayanan, misalnya Anda naik pesawat ya kan, atau kereta. Nah, di sini pelayanan kelas bisnis, kelas eksekutif, dan juga kelas ekonomi dan lain-lainnya. Ada alfanumerik, misalnya itu tentang nomor telepon. Lalu juga ada proyek dan matriks tentang perusahaan konstruksi, seperti itu. Nah, kita melihat tujuan-tujuan pembagian kerja, ya. Pembagian kerja tujuannya adalah untuk mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapai sendiri. Ya, jadi tujuan pembagian kerja karena apa? Kita sebagai individu tidak bisa mencapai pekerjaan jika kita lakukan dengan sendiri. Bisa sih, tapi seberapa lama kita bisa selesaikan, ya. Makanya butuh sinergi. Kemudian tiang dasar pengorganisasian adalah pembagian kerja, ya, atau division of labor. Jadi tiang dasarnya adalah kita harus pembagian kerja. Jadi jangan sampai Anda ya bekerja sendiri. Ya, jangan sampai Anda bekerja sendiri memang walaupun selesai tapi nanti Anda akan kewalahan and wasting more time. Jika kita ada pembagian kerja dan juga dikontrol, maka pekerjaan itu akan lebih baik hasilnya. Oke, berikutnya adalah, nah sekarang kita masuk di koordinasi dan rentan manajemen, ya. Nah, kita lihat koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sekali lagi secara efisien. Masih ingat kan efisien seperti apa? Nah, sementara rentang manajemen adalah rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Jadi koordinasi bagaimana kita melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan, lalu rentang manajemen berapa banyak yang kita inginkan. Jadi dalam organisasi ini harus menentukan berapa orang sih yang akan bekerja di dalam organisasi kita agar apa? Tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Jika terlalu banyak, jadi istilahnya nanti ada yang tidak bekerja, atau terlalu sedikit mungkin akan kewalahan dan lain-lain. Berikutnya, rentan manajemen dan koordinasi ini saling berhubungan erat, ya. Karena kita lihat tadi ya, semakin besar jumlah rentan, maka semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer itu lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer, jadi lebih mudah mengkoordinasikan kegiatan antar departemen. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Berapa sih jumlah rentan yang ideal? Nah, di sini ada dua alasan utama penentu rentan yang tepat atau penting, ya. Yang pertama adalah rentan manajemen, ya, yang mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka, ya. Kalau misal terlalu lebar itu tidak efisien, atau terlalu sempit malah manajer itu tidak digunakan sebagai sepenuhnya, ya. Lalu juga ada hubungan antara rentan manajemen di seluruh
organisasi dan juga struktur organisasi. Ya. Kemudian semakin sempit rentannya, maka struktur organisasi nanti akan semakin tinggi. Ya enggak? Nah, kalau semakin lebar, maka nanti organisasi akan bentuknya semakin flat. Gitu ya. Ada rumusnya seperti ini. Rn kali 2n kurang 1 plus n kurang 1, di mana R adalah jumlah hubungan dan n adalah jumlah bawahan. Nah, jika ada 5 bawahan, maka nanti akan terhubung ada 100 hubungan yang harus Anda lakukan, koordinasikan. Ya, nih kita lihat hubungan antara rentan organisasi dan struktur organisasi. Kita bisa lihat ya, yang pertama rentan daftar ya, rentan datar atau flat ya, satu tingkatan manajemen dan satu manajer. Kalau lebih tinggi ada 2 tingkatan manajemen, berarti ada 4 manajer. Yang ketiga, misal rentan tingkat tol ya, itu 3 tingkatan ya, manajemen ada 9 manajer berarti. Nah, kita lihat nih, satu tingkatan satu manajer, satu tingkatan manajemen berarti ada satu manajer ya, ada satu manajer. Kemudian di bawahnya ada ada orang-orang ada organisasi yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Kalau misalnya di bawah nih, di bawahnya kemudian adalah manajer, 4 manajer. Jika ada 4 manajer berarti di bawahnya ada beberapa banyak lagi. Berikutnya, sebelum kita lanjut, silahkan untuk absen melakukan presensi di kolom komentar. Presensinya adalah silahkan lakukan seperti ini ya. Presensinya adalah NIM spasi nama spasi MT. Jangan sampai salah, NIM spasi nama spasi MT. Oke, sambil Anda menulis kalau di kolom komentar, lakukan presensi, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ya, wewenang dan delegasi. Nah, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau merintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, ada 2 pandangan berlawanan nih. Yang pertama adalah teori formal atau pandangan klasik di mana wewenang adalah dianugerahkan karena dilimpahkan. Itu teori formal. Jadi, kalau formal adalah wewenang itu dianugerahkan, ya kan, karena misalnya kita dipilih. Ya kan? Kedua, ada teori penerimaan. Wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Nah, di sini jika Anda, ya kan, misalnya gini, Anda bisa diterima atau dipilih menjadi pemimpin itu jika diterima dalam kelompok itu. Nah, seperti itu mungkin. Ya. Nah, jenis-jenis wewenang. Nah, wewenang lini atau line authority ini merupakan wewenang di mana atasan melakukan atas perintah bawahan langsung yang diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkannya ke bawah melalui tingkatan organisasi. Ada juga staffing ya, wewenang staff atau staff authority ya, hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staff ya untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Kemudian ada wewenang staff fungsional ya, functional staff authority yaitu hubungan terkuat yang dapat dimiliki staff dengan satuan-satuan lini. Baik, berikutnya. Nah, ini dia, ada delegasi. Delegasi ini penting ya. Orang kan suka lihat delegate. Oh, delegasi apa sih? Nah, delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, delegasi wewenang itu merupakan proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawahan kepada orang-orang yang nanti akan melaporkan kepadanya. Jadi delegasi ini bagaimana kita membuat suatu ya wewenang ya kepada orang-orang, nanti itu orang-orang akan melapor kepada kita. Nah, ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan. Yang pertama adalah pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan juga tugas. Jadi kita akan memberikan tugas, tapi jangan cuma kasih tugas, kasih tahu tujuannya ini apa. Ya, jangan cuma asal kasih aja, ya nggak boleh. Jadi kita harus memberikan tujuannya apa. Lalu ketika kita melakukan pendelegasian, kita limpahkan wewenang ya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya tadi jadi apa? Kita kasih tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Jadi jangan hanya bosi saja menjadi kayak seorang bos, hanya kasih aja tanpa memberikan instruksi. Ya. Ketiga, penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi di sini Anda ketika diterima delegasi, ketika menerima tugas harus ada tanggung jawab Anda, kapan Anda selesaikan tanggung jawab ini. Kalau perlu, kalau nggak tahu tanya, gimana Pak, ini kapan harus saya selesaikan, seperti itu. Dan yang keempat adalah pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Oke.
Berikutnya ya, pedoman klasik untuk delegasi ya, wewenang, yaitu satu, prinsip saklar ya, harus ada garis yang jelas. Yang kedua, kesatuan perintah ya. Prinsip kesatuan perintah ini adalah setiap bawahan harus melapor ke atasan. Ini penting ya. Jadi Anda jangan kerja sendiri, jalan sendiri, setelah itu nggak dilapor sama atasan ya, itu bahaya. Yang ketiga adalah tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu dalam kegiatan berikutnya. Kita akan lanjut setelah ini untuk berdiskusi dalam Teams. Oke, terima kasih banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berpuasa.